Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang sudah memberikan kepercayaan saya boleh ada di sini lagi. Iya, saudara, saya mau tanya hari ini berapa banyak yang ingin berbahagia dalam hidupnya? Wow, semua pengen bahagia ya. Tetapi saya mau tanya lagi, yang sudah merasa berbahagia hari ini? Ya, ada bapak-bapak yang angkat tangan, saya sudah bahagia bu. Istrinya di sampingnya ngomong, lu bahagia, gua kagak. Nah kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang berbahagia hari ini. Yang pertama mari kita buka langsung dalam Mazmur 65 ayat yang keempat. Apa berbahagia menurut firman Tuhan? Yang pertama saudara dalam hidup kita adalah ya, Mazmur 65 ayat yang keempat berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Orang yang berbahagia yang pertama di dunia ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang disuruh untuk datang mendekat dan diam di dalam pelataran Tuhan. Hari ini saudara lagi ada di rumah Tuhan ya. Berbahagialah saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa saudara ada banyak orang di luar sana tapi mereka nggak dipilih. Kita yang ada di tempat ini dipilih oleh Tuhan. Karena itu Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Bilang kanan kirimu, kamu tuh orang yang dipilih Tuhan loh. Ya, kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa saudara ayat ini berkata berbahagia orang yang dipilih oleh Tuhan? Karena saudara kebutuhan hidup yang pertama manusia di dunia ini adalah mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan kita tidak akan mungkin berbahagia. Mau sekaya apapun orang, saya ini sudah ketemu dengan banyak orang kaya raya ya. Tapi tidak berbahagia hidupnya, ya. Saya diundang di satu rumah orang kaya banget di Jakarta. Ibu bisa datang ke rumah saya enggak? Saya pengen didoakan sama ibu. Saya datang saudara, rumahnya dijaga sama tentara loh. Ya saya masuk, iya mari ibu, sudah ditunggu sama ibu di dalam. Saya masuk, rumahnya udah kayak sorga di bumi. Kenapa saya bilang sorga di bumi? Indah banget rumahnya saudara. Begitu masuk ke dalam ngobrol sama ibunya, saya bilang ibu tuh bahagia banget ya. Rumah ibu luar biasa, pasti rumah tangga ibu berbahagia sudah punya segalanya. Dia bilang, Bu Debi, justru itu saya ajak ibu ke sini. Kenapa? Saya sama suami sudah pisah ranjang, kita nggak tidur bareng sudah 4 tahun. Oh, kenapa ibu beli ranjang yang kecil? Beli yang gede biar bisa tidur berdua. Dia bilang udah gede bu, tapi udah nggak cocok. Jadi kita pisah ranjang. Kekayaan saja bukan jaminan untuk kita bisa bahagia di dunia ini. Amin. Ya, makanya saudara jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Ya, enak banget ya jadi dia kaya pasti hidupnya bahagia. Belum tentu. Ya. Kita mikir 10 juta udah pusing. Orang kaya mikirin 10 M pusing. Pusingnya sama enggak? Sama. Yang beda apa? Nolnya, bener enggak? Yang beda cuma di nol, tapi pusingnya sama. Nah hidup tanpa Tuhan itu celaka manusia. Yang pertama apa yang bisa membuat manusia itu bahagia? Karena kita dipilih Tuhan untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Makanya orang yang mengenal Tuhan tuh gak perlu takut hidupnya. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita tahu Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Apalagi yang paling berbahagia orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Dialah satu-satunya Tuhan yang datang ke bumi. Mau mati buat saudara dan saya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa luput dari yang namanya hukuman dosa. Kecuali di dalam salib Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau orang berkata bahwa salib itu ada jin kafir, buat kita salib itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Amin. Salib itu adalah menyelamatkan umat manusia saudara. Enggak apa-apa. Karena itu setiap kita yang dipilih untuk mengenal Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Berapa banyak yang sudah dipilih oleh Tuhan?
Jangan pernah tinggalkan pilihan dan panggilanmu di dalam Tuhan, saudara. Jangan tukarkan Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini, termasuk uang, kekayaan, jabatan. Kenapa? Karena hanya di dalam nama Yesus itu ada keselamatan yang kekal bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, siapa orang yang berbahagia di dunia ini? Mari kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-25, kita akan baca sama-sama, saudara. Baca 1, 2, 3 dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan, amin. Kalau kita melihat satu persatu dari ayat ini, saudara, dikatakan begini, ya, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara hukum yang sempurna itu apa? Firman Tuhan. Banyak hukum di dunia ini, tetapi bagi kita yang percaya, hukum yang paling sempurna itu adalah hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi ayat ini berkata, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, ya, lalu di sana dikatakan, ya, dan bukan hanya mendengarkan, ya, tetapi hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia karena perbuatannya. Saya pengen kita belajar satu-satu, saudara. Meneliti hukum yang sempurna. Siapa yang tiap hari membaca firman Tuhan? Berarti Anda sudah membaca, tapi tidak sampai di membaca saja. Yang kedua, kita harus masuk kepada meneliti, ya. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh cari tahu apa sih kebenaran dari ayat firman Tuhan ini. Karena di ayat yang lain dikatakan begini, jika tersingkap maka firman itu memberikan faedah yang luar biasa jika tersingkap. Persoalannya banyak orang baca firman tapi tidak tersingkap. Ya, ada yang bilang, Bu, saya tuh bingung ya tiap kali baca Alkitab mesti ngantuk. Tidak usah angkat tangan. Kalau malam tuh nggak bisa tidur ya, saya baca Alkitab langsung ngantuk loh saya. Ya, jadi Alkitab itu obat tidur yang baik. Ya, bertobat loh saudara. Kita baca Alkitab, kita teliti apa sih maksud dari ayat itu. Lalu di sana dikatakan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saudara, semua hukum itu dibuat untuk menemukan kesalahan lalu memenjarakan orang. Tapi firman Tuhan dikatakan Alkitab adalah hukum yang memerdekakan orang. Artinya apa, saudara? Saya tuh bersyukur, beberapa bulan yang lalu Tuhan suruh saya untuk bergerak di pelayanan media. Lalu Tuhan suruh saya bingung pelayanan media itu apa. Di beberapa TV di Jakarta saya sudah ada yang minta rutin untuk sampein firman. Saya bilang sudah Tuhan, tapi kayaknya enggak. Lalu Tuhan taruh saya mulai harus buka channel di YouTube, saudara. Ya, jadi saya punya channel YouTube Debbie Basjir TV, tolong like dan subscribe. Ya, lalu saya buka, saudara, itu saya tayangkan firman-firman. Saya begitu kaget setelah melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, YouTube itu lintas agama, lintas budaya, lintas negara, ya, dan itu menembus semua tembok-tembok yang tertutup bahkan bagi manusia itu bisa menembus. Ternyata salah satu cara pemberitaan Injil yang hari ini Tuhan bukakan adalah lewat YouTube. Lalu saya mulai beritakan, satu saat saya ditelepon dari satu orang subscriber di Belanda. Dia bilang gini, dia WA saya, Ibu, saya bisa nggak konseling sama Ibu? Lalu saya balas, ya, kenapa? Lalu dia cerita, saya sudah 5 tahun tidak ke gereja. Kenapa? Saya tersinggung sama orang gereja dan saya kepahitan sama orang gereja, saya kepahitan sama gembala. Jadi sudah 5 tahun saya tidak ke gereja, saya tidak ada hubungan dengan orang Kristen, saya tidak berdoa, saya tidak pernah lagi mencari Tuhan, saya nggak pernah baca Alkitab. Orang Kristen zaman now tersinggungnya sama manusia, marahnya sama Tuhan. Coba kalau Tuhan cabut nyawa kita, satu menit aja nggak dikasih napas, mati nggak kita?
Jadi jangan sembarangan saudara ya, karena kepahitan sama manusia lalu kita marahnya sama Tuhan. Bukankah hidup yang kita punya hari ini itu karena Tuhan? Amin. Lalu saya bilang sama dia, kenapa? Lalu dia bersaksi, dia bilang, ibu saya kan udah 5 tahun gak ke gereja. Karena kepahitan saya udah blok semua nomor telepon orang gereja. Jadi suaminya dia itu bule saudara di Belanda. Waktu itu dia bilang dia baru mau ajak suaminya ke gereja. Dia bilang, ibu bisa bayangkan ngajak orang bule ke gereja itu susah banget. Ya, karena mereka tuh rata-rata gak percaya Tuhan. Akhirnya diajak mau saudara. Sampai di gereja, kena masalah sama orang gereja. Lalu kepahitan tidak lagi ke gereja. Akhirnya dia bilang, 5 tahun saya gak ke gereja. Saudara bisa bayangkan orang 5 tahun tidak berdoa, tidak ke gereja, gak pernah memuji Tuhan. Itu mukanya kayak apa? Lalu hidup dalam kepahitan, itu mukanya udah ketekuk-tekuk, bener gak? Kita ini kan ada masalah nyanyi aja ya, punya persoalan berat, tiba-tiba Yesus pegang erat tanganku, air mata kita menetes, bener nggak? Udah jadi satu pelepasan, ada kelegaan yang baru, bener nggak saudara? Nah ini 5 tahun nggak ke gereja, nggak ketemu orang Kristen, nggak berdoa, nggak pernah ketemu hadirat Tuhan. Ini orang yang paling capek hidupnya di dunia. Akhirnya saudara, ya saya bilang, ya udah sekarang ibu gimana? Dia cerita, saya kecelakaan, lalu kecelakaan, suaminya kecelakaan. Ya, lihat saudara, ya, orang tuh kalau sudah jauh dari Tuhan, beruntun itu terjadi. Lalu waktu saya kecelakaan, saya operasi bu, patah tangan, lalu dokter bilang saya tidak boleh kemana-mana 3 bulan, harus istirahat di rumah, tidak boleh kerja. Dia bilang di rumah itu saya dengar lagu di YouTube ya, tapi bukan lagu rohani, lagu Sweet Memory. Ya, dia dengar lagu-lagu Sweet Memory. Lalu satu kali dia bilang, waktu lagunya habis ganti ke khotbah saya. Lalu dia lihat gini, apalah gini Debbie Basir, dia lewatin. Tapi setiap hari seperti itu, khotbah saya muncul terus di timelinenya dia buang sampai saudara berbulan-bulan. Akhirnya dia tergerak gini, kenapa ya? Coba dengerin aja lah, ini pendeta ngomong apa sih? Lalu dia klik. Waktu dia klik, dia lagi denger saya ngomong. Mungkin pas yang khotbah saya gini, saudara, orang yang hidup dalam kepahitan itu seperti orang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Bodoh nggak? Ya siapa yang mati kalau dia minum racun? Ya yang minum racun yang mati, bener nggak? Tapi orang yang kepahitan itu, dia minum racun tapi dia berharap orang lain yang mati. Ya bodoh nggak kita? Iya saudara. Lalu dia dengar itu, lalu dia bilang loh, dia mulai dengar saudara, ya, dia kayak dijamah Tuhan. Lalu tiap hari dia dengerin khotbah saya. Sampai satu kali dia masuk di inbox saya, dia tanya, bu saya bisa minta nomor HP? Akhirnya saya kasih nomor HP, lalu dia telepon itu saudara. Nah waktu dia ngomong begitu, saya bilang, oh ibu nggak benar bu, ibu harus cari gereja. Kenapa? Ibu harus bertumbuh di gereja. Sekalipun ibu kepahitan sama orang gereja, tapi jangan biarkan, loh saudara, bukankah di gereja ini tempat kita dibentuk? Gereja ini bengkel. Jadi kalau saudara tersinggung sama orang gereja, haleluya puji Tuhan 12 kali, berarti Tuhan mengasihi dan sedang membentuk Anda, amin. Ya itu cara Tuhan untuk membentuk kita, karena Alkitab bilang besi menajamkan, manusia menajamkan sesamanya. Akhirnya saudara dia telepon ya. Lewat telepon saya berdoa, bu saya mau berdoa buat ibu. Lalu saya berdoa di telepon, dia nangis di jamah Tuhan. Nangis sejadi-jadinya. Saya berdoa segala kepahitan, aku patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan. Setelah selesai berdoa dia bilang, ibu saya tutup dulu sebentar teleponnya ya, saya rasa kepengen muntah. Lalu saya bilang, gak apa-apa ibu pergi aja ke toilet cepat sekarang muntah, lalu bilang dalam nama Yesus gitu ya. Dia ke toilet, dia muntah-muntah, dia bilang di toilet itu, abis itu dia telepon saya lagi, dia bilang bu saya muntah di toilet tapi saya bingung, di toilet saya muncul gambar kepala singa. Lalu singa itu bilang kamu jangan pernah hubungi pendeta itu lagi, buang nomor teleponnya. Lalu dia terjadi satu pergolakan batin saudara, dia ambil telepon, dia mau telepon saya, tangannya kayak dipukul, HP-nya jatuh. Sampai berkali-kali, saudara lihat ya, jangan main-main saudara. Kalau engkau sudah ke gereja, dipilih oleh Tuhan, bertumbuh di gereja, jangan pernah tinggalkan karena kepahitan, maka setan bisa menguasai hidup kita. Lalu saudara dia terus berusaha hubungi saya sekalipun HP-nya jatuh, lalu dia telepon saya. Dia bilang, ibu
5 tahun saya tidak pernah menangis. Saudara, orang yang tidak pernah nangis itu bahaya. Kenapa saudara? Karena saudara tahu Tuhan menciptakan kita manusia itu punya emosi. Kenapa Tuhan kasih kita air mata? Supaya kita bisa menangis. Waktu engkau menangis, ya, bahkan di dunia psikolog pun orang itu saudara dikatakan ketika manusia menangis apa yang terjadi? Engkau sedang membuang racun lewat air mata itu toksin. Jadi ketika kita menangis, kita lewat air mata tuh membuang racun. Yang kedua, waktu kita menangis, tubuh ini memproduksi hormon anti stres. Jadi ternyata benar Alkitab itu bilang, gak apa-apa nangis, aku menampung air matamu dalam kirbatku, kata Tuhan. Jadi kalau saudara mau nangis, nangis. Saya mau tanya, yang 1 bulan ini tidak pernah menangis, angkat tangan. Jangan-jangan ada nih orang Kristen yang tidak pernah menangis, saudara. Kita menangis bukan karena cuma banyak utang. Kita menangis karena Tuhan itu baik. Saya nih di mobil bisa nangis sendiri, di kamar mandi saya bisa nangis, di dapur saya bisa nangis ketika saya ingat Tuhan, engkau baik buat saya. Tuhan engkau baik. Waktu naikkan pujian saya bisa menangis. Kenapa? Karena saya merasakan Tuhan. Kenapa orang yang selalu ketemu Tuhan tuh suka nangis? Bukan karena cengeng. Karena ternyata menangis itu manfaatnya banyak sekali buat manusia. Itu Tuhan yang menciptakan. Waktu engkau menangis, engkau melepaskan toksin. Engkau membuang racun lewat air mata. Waktu engkau menangis, tubuhmu memproduksi hormon anti stres. Jadi menangislah saudara. Dia nggak pernah nangis. Waktu saya berdoa buat dia di telepon, dia pecah tangisnya saudara. Dan saudara tahu ketika pecah tangisnya apa yang dia rasakan? Pelong hatinya, damai sukacita, damai sejahtera. Akhirnya saya bilang sama dia, ibu udah dilepaskan, ibu udah dipulihkan. Iya, dan dia mengalami sesuatu yang baru. Beberapa waktu yang lalu dia datang ke Indonesia, ke Jakarta saudara. Dia bilang, saya bingung Bu, sejak ibu doakan saya tiap hari saya menangis. Tiap hari tanpa alasan air mata saya berurai. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Amin saudara. Ya. Kenapa dia bisa mengalami kemerdekaan? Karena firman Tuhan bilang, ini adalah hukum yang memerdekakan orang. Setiap orang yang membaca firman Tuhan, kita pasti dilepaskan dari semua ikatan dosa. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan. Lalu bisa dikatakan bukan hanya untuk mendengar saja lalu melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia karena perbuatannya. Kita bahagia karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan orang lain. Jadi saudara, ketika engkau mengerti firman ini, berhentilah menuntut suamimu harus membahagiakan engkau. Berhentilah menuntut agar istrimu bisa membahagiakan engkau. Enggak, kita berbahagia karena perbuatan kita sendiri yang melakukan firman Tuhan. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya konseling. Bu Debbie, suami saya itu kan suka anjing ya Bu. Dia pelihara dogi di rumah. Saya tuh gak suka sama dogi. Dan ibu tahu suami saya kebangetan Bu. Itu dia kalau pulang kantor tidak langsung masuk rumah, dia langsung ke samping menemui doginya. Bayangkan saya sama dia tidak ketemu 1 hari, dia kerja dari pagi pulang udah malam. Waktu pulang dia nggak datangi saya, dia datangi doginya. Lalu dia bercanda sama dogi itu sampai setengah jam Bu. Ibu saya mau tanya sama ibu, saya mau racunin doginya boleh nggak? Ya, saya bilang ibu jangan diracunin itu dogi itu tidak berdosa. Lah tapi kan kalau kayak begini rumah tangga saya gimana Bu? Bu, daripada ibu racunin doginya, lebih baik ibu belajar dari dogi. Lo bener gak saudara? Maksudnya ya ibu cari tahu kenapa suami ibu tiap pulang langsung ketemu dogi. Coba pelajari, saudara dogi itu yang punya dogi ya. Kita tuh kalau pulang dia saudara nyambut kita, itu dari dalam udah teriak-teriak, begitu kita masuk kita dipelukin, diciumin, bener gak yang punya dogi? Saya sih punya, ya. Dan itu saudara, itu kita tuh lihat dogi tuh, aduh seneng gitu ya. Saya bilang ibu coba belajar dari dogi.
Mulai besok kalau suami ibu pulang, sebelum dia belok ke kandang dogi, ibu buka pintu pagar. Waktu suami ibu masuk, ibu langsung, hai sayang, I love you, I need you, I want you. Peluk dan cium dia, amin ibu-ibu. Ya, sebelum dia di kandang dogi, nah dia ketemu ibu begitu, saya yakin kalau ibu lakukan tuh besok, dia tidak belok kanan, dia langsung masuk ketemu ibu, dia peluk sama ibu, amin. Saudara, kenapa kita berbahagia? Karena perbuatan kita. Saya pernah begitu soalnya. Ya, ini saya datang sama suami saya yang paling ganteng di sini. Udah pasti karena namanya juga suami saya. Di mana-mana kecap itu harus nomor 1. Saya satu kali dia doa pagi di gereja. Saya WA dia, "Say, cepet pulang ya. Saya ini lagi masak sayur lodeh kesukaanmu." Begitulah cara istri-istri suruh suami cepet pulang. Amin ibu-ibu. Jangan bilang cepet pulang, aku nggak punya duit. Nah itu mesti suaminya nggak pulang, malah pergi tambah jauh. Ya lalu saudara, saya tanya dia, saya udah lapar, kamu udah sampai mana? Dia bilang udah masuk komplek nih, sebentar lagi nyampe. Oke, saya tunggu ya, kita makan bersama. I love you, dia balas. Oke, siap. Lalu kita kirim love. Suami istri harus masih tetap gitu loh ya. Jangan bilang udah ya gak usah gitu lagi lah bu, udah tua, udah gini, jangan. Cinta itu dibangun, rumah tangga itu dibangun. Karena dia bilang dia udah masuk komplek, ya saya tunggu saudara, saya udah tata di meja makan, udah nunggu dia gitu ya. Kalau dia masih di Semarang jangan ditunggu, kelamaan nanti mati. Ya lalu dia pulang, saya udah dengar suara mobil, saya udah dengar ini pagar dibuka, oh suami saya udah datang. Ya saya udah duduk di meja makan nungguin saudara. Ya, tiba-tiba dia masuk rumah saudara, ya itu disambut sama dogi. Dia mainan sama dogi saudara, sampai guling-guling di lantai. Saya duduk nungguin saudara udah berapa menit saya liatin, lalu saya batuk. Ya, lalu dia lihat saya bilang emang enak udah dari tadi loh saya tunggu udah lapar. Dia datang, oh iya sorry ya soalnya dia itu dogi lucu. Saya bilang emang saya kurang lucu. Lalu saya mau tanya saudara, kalau saya stres lalu saya bunuh itu dogi, yang goblok siapa? Yang goblok kita kan. Kenapa saya harus merasa tidak berbahagia karena begitu? Ya akhirnya saya bilang, ayo dong makan sini, kita berbahagia karena perbuatan kita. Karena kita melakukan firman Tuhan. Jangan suka kepahitan, dilarang orang Kristen baper, koper, bagasi. Ya. Apa itu baper, bawa perasaan? Apa itu koper, korban perasaan? Apa itu bagasi, bahagia kagak, sedih iya? Ya, dilarang baper, koper, bagasi, amin. Itulah orang yang sudah dewasa dalam iman, dalam rohani. Kita berbahagia karena kita melakukan firman Tuhan. Enggak usah tersinggung, enggak usah marah. Tapi kita mau berusaha melakukan firman Tuhan. Saudara, hukum firman Tuhan itu hukum yang memerdekakan orang. Satu kali ingat ya, apa yang engkau lakukan itu yang akan engkau tuai. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kenapa ayat ini berkata kita berbahagia karena perbuatan kita? Ini adalah hukum tabur tuai. Ya, engkau tabur padi, engkau menuai padi. Engkau menabur gandum, engkau menuai gandum. Tapi saudara, ketika engkau menabur yang jahat, ya engkau pasti menuai yang jahat. Saya membukakan satu rahasia kepada saudara. Ingat saudara, semua perbuatan kita di bumi ini itu tanah mencatat. Kenapa tanah mencatat? Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka jatuh ke dalam dosa saudara. Ya. Alkitab berkata yang pertama dihukum Tuhan itu adalah ular. Tuhan berkata begini, ular, karena engkau sudah mengikuti bujukan iblis dan engkau membujuk manusia untuk berbuat dosa, maka terkutuklah engkau di antara segala binatang, dengan perutmu lah engkau akan berjalan. Tidak ada hal yang paling menyiksa selain berjalan dengan perut. Coba saudara pulang, coba di rumah. Nih ya, saudara tengkurap gitu terus berjalan sama perut, itu nggak mungkin jalan saudara. Itu pasti apalagi yang gendut cuma toyeng-toyeng di tempat, nggak bisa jalan itu saudara ya. Itu siksa ya. Lalu yang kedua Tuhan bilang gini kepada Adam, Adam, karena engkau mengikuti bujukan ular dan juga perempuan itu, maka terkutuklah tanah bagimu. Yang dikutuk Tuhan itu tanah.
Engkau dengan bersusah payah akan mencari nafkah di atas tanah, tetapi semak durilah yang akan engkau dapetin. Dengan susah payah mencari rezekimu saudara ya, semak duri dan rumput duri yang akan engkau hasilkan, yang dihasilkan tanah. Kenapa tanah yang dikutuk? Karena tanah itu berbicara tentang kehidupan. Kita dicipta dari tanah. Mau kaya mau miskin hari ini saudara, kita semua hanya dicipta dari tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, jangan-jangan dari tanah sengketa. Nah, itu perlu didoakan pelepasan itu ya. Saudara, ya jadi sejak tanah dikutuk, sejak saat itu tanah mencatat semua perbuatan hidup kita. Buktinya apa? Ketika Kain membunuh Habel, Alkitab berkata, dari mana? Dari tanah. Darahnya berteriak meminta keadilan kepada Tuhan dari tanah. Darahnya minta keadilan dari tanah. Ada orang yang bilang gini, tapi kan saya berselingkuh di atas lantai 20. Bukan di atas tanah, hati-hati. Bangunan itu dibangun di atas tanah. Dan semua perbuatan hidup kita dicatat oleh tanah. Saudara, di dalam kitab Yesaya dikatakan begini, bumi ini terkutuk, bumi ini cemar karena penduduknya melanggar hukum. Saya mau tanya sama saudara ya sekarang. Beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Hong Kong saudara ya. Oleh salah satu subscriber Debbie Basir TV di channel YouTube saya. Kita bikin seminar di sana tentang amanat agung. Ada 250.000 orang Indonesia di Hong Kong. Lalu saya pergi ke sana ya. Saudara, waktu saya di sana, saya melihat Hong Kong itu begitu makmur dan luar biasa. Saya mau tanya sama saudara, lebih kaya mana, Indonesia atau Hong Kong? Indonesia. Indonesia ini negara penghasil. Ya, salah satunya adalah emas. Itu salah satu negara penghasil emas terbesar Indonesia. Apalagi di daerah Jawa itu banyak sekali emas. Mas Joko, Mas Bambang, Mas Sentot, itu emas saudara. Tapi benar Indonesia penghasil emas. Kekayaan alam kita luar biasa. Hong Kong tidak memiliki apa-apa. Mereka bukan penghasil, mereka hanya negara distributor. Saya mau tanya saudara, yang lebih beragama itu Indonesia atau Hong Kong? Indonesia, ya. Negara kita sangat beragama, ya. Saking beragamanya Tuhan diajak politik, tolak. Ya, itu saudara Indonesia ini beragama loh. Yang lebih banyak berdoa Indonesia atau Hong Kong? Indonesia, ya. Saking rajinnya berdoa di mana-mana jadi tempat doa. Tapi saya mau tanya, yang lebih makmur Indonesia atau Hong Kong? Hong Kong. Saya di sana setiap pagi diajak ngeteh. Restorannya gede banget. Isinya orang tua semua di atas 60 tahun. Saya tanya sama ibu yang ajak saya, Bu, saya itu bingung di Hong Kong ini, kenapa? Tiap pagi kita ngeteh, isinya orang tua loh. Di atas 60 tahun orang tua semua, itu kenapa ya Bu? Dia bilang, oh iya Bu Debbie, ibu mau tahu kenapa? Karena di Hong Kong ini di atas 60 tahun dapat uang teh dari pemerintah, sebulan 7 juta. Wow enggak? Dari pemerintah orang tua di atas 60 dapat uang teh. 7 juta sebulan. Di Hong Kong 7 juta untuk uang teh, di Indonesia buat cicil rumah. Lo bener nggak 7 juta itu gede saudara ya. Lalu saya mau tanya saudara ya, di sana itu kita lihat benar-benar ya itu makmur, mereka itu negaranya. Saya tanya sama ibunya itu, Bu, dia kan orang Indonesia, dia menikah sama orang Hong Kong, dia nggak punya anak. Dia udah umur 60 dan dia juga sudah dapat 7 juta tiap bulan. Saya tanya, ibu nggak pengen pulang ke Indonesia? Dia bilang, kenapa pulang ke Indonesia? Ibu nggak takut hari tua ibu nanti bagaimana? Oh enggak Bu Debbie, saya itu sudah pergi ke yayasan pemerintah. Nanti kalau saya sakit yang urus pemerintah. Maaf ya Bu, sampai saya mati, saya ini sudah punya ukuran bajunya, model baju apa yang mau saya pakai di peti, nomor sepatu saya, model sepatu apa, saya sudah pilih semua di yayasan pemerintah. Jadi untuk nanti saya meninggal disemayamkan di rumah duka apa sudah komplit. Jadi kalau terjadi apa-apa sama saya itu semua yang tanggung pemerintah. Wow enggak saudara? Saya mau tanya, kenapa Hong Kong begitu makmur, Indonesia enggak? Karena di Indonesia banyak orang yang melanggar hukum.
Yesaya tadi berkata, bumi cemar, bumi terkutuk karena penduduknya melanggar hukum. Saudara, ya, saya tuh di Hong Kong jam 2 malam, saudara. Naik, ini multimedianya keren banget di sini ya. Saya cuma ngomong dan cariin ayatnya. Luar biasa itu. Bumi cemar karena penduduknya, ya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Benar nggak? Itu terjadi nggak? Terjadi. Saya di Hong Kong naik taksi, saudara, jam 2 malam di lampu merah. Kalau sudah lampunya kuning, dari jauh dia lihat kuning, dia ngerem. Injak rem. Berhenti pas di lampu masih kuning, tiba-tiba merah. Cereng. Saya bilang, wih luar biasa ya Pak, padahal nggak ada polisi. Kalau di Indonesia, kok Anda sudah tertawa ya? Kayaknya pengalaman pribadi nih. Kalau di Indonesia lampu kuning yang diinjak gas atau rem? Bertobat. Ya, yang diinjak gas, saudara, pol. Beberapa waktu lalu di Jakarta saya baca berita, saudara, seorang Gojek online meninggal dunia. Kenapa? Di lampu merah. Dia injak rem, dari belakang mobil Pajero injak gas. Jadi dia berhenti, dari belakang gasnya pol kan, mau cepet-cepet biar keburu kuningnya. Begitu dia injak rem, dari belakang gas, terlempar mati di tempat. Mungkin tukang ojeknya lama tinggal di Hong Kong. Pajeronya orang Indonesia. Ya, saya pernah, saudara, sama teman saya, itu di Solo dulu. Teman saya nyetir, begitu sudah di lampu merah, saya udah lihat dari jauh, Bu udah kuning loh, mau merah Bu. Dia bilang gini, enggak ada polisi. Ya, dia injak gas, saudara, ya, dia tancap gas. Bener, kita di lampu merah, pas sudah merah tapi masih dapat ekornya sing lewat. Sampai di depan polisi gini. Ya, lalu teman saya berhenti, dia buka kaca, polisinya gini, maaf ibu, ibu tahu pelanggaran ibu? Saya nyeletuk, tahu Pak, yang saya tidak tahu Bapak muncul dari mana? Di Indonesia, enggak aparatnya, enggak rakyatnya. Harusnya kan dia berdiri di lampu merah kan, supaya kita lihat dia, supaya kita takut kan. Dia sembunyi di balik pohon. Sambil ngomong mudah-mudahan melanggar, mudah-mudahan melanggar. Inilah saudara Indonesia, kita perlu berdoa buat bangsa ini. Kenapa? Buminya cemar, terkutuk karena penduduknya melanggar undang-undang, melanggar ketetapan. Jangankan undang-undang yang kelihatan, saudara, kita ngomong kita nggak bisa taat, apalagi hukum Tuhan yang tidak terlihat. Nah, Alkitab bilang hukum Tuhan itu memerdekakan orang. Saudara, misalnya coba ya, ketika engkau baca satu ayat misalnya begini, bersukacitalah, aku katakan bersukacitalah. Lalu saudara bilang gini, aku mau mempraktekkan ini. Aku mau mempraktekkan. Saudara bangun pagi dalam nama Yesus, bersukacitalah. Waktu saudara keluar kamar ketemu orang, banyak orang yang bikin mencabut damai sejahtera kita kan. Ketemu orang kita mau sukacita, ada orang yang bikin gak sukacita kan. Ketemu pegawai, ketemu orang, ketemu ini, aduh, ketemu sopir truk di jalan. Kita udah di jalur yang benar, dia nyerobot, bikin marah kan. Tapi ketika saudara bilang, aku mau bersukacita. Lakukan itu. Saudara, sesuatu yang engkau ulangi selama 21 kali akan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu engkau akan mulai melihat firman Tuhan itu mengubahkan engkau. Saya dulu pernah dicerita di sini kan, ada satu bapak yang darah tinggi minum obat terus tiap hari itu. Saya lupa saya pernah cerita apa enggak, tapi dia datang ke dokter kan. Ini juga Alkitabiah loh, Dok. Saya ini tiap hari marah-marah Dok karena saya darah tinggi. Tapi saya nggak mau minum obat tiap hari. Dokter punya nggak resepnya? Oh bisa, Bapak coba ya, satu hari Bapak minum jus. Pagi jus timun, malam siang jus apel, malam jus belimbing. Lalu Bapak coba itu seminggu ya, nanti Bapak kembali lagi. Dia balik, nggak bisa Dok, tetap darah tinggi, tetap minum obat. Yaudah coba 2 kali lipat dosisnya ditambah, 2 gelas, dilakukan 1 minggu, balik. Gimana perubahannya? Malah tambah darah tinggi, kenapa? Kembung perut saya. Oke, kita coba, apa Dok? Kasih dong saya resep, masa nggak bisa? Dokternya bilang oke, kalau Bapak mau,
tanpa alat dan bahan, hanya niat dari hati. Setiap hari Bapak harus tersenyum 20 kali selama 20 detik. Mau nggak? Gampang dia bilang. Cuma senyum kan? Iya 20 detik, oke. Dia pulang, naik ke mobil, sopirnya buka pintu. Mari Pak, gimana Pak? Terima kasih. Sopirnya bingung, kok Bapak jadi gini ya? Dia hitung 20 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20 detik. Sampai di rumah pulang istrinya tanya, gimana Pak tadi hasil dokter? Biasanya kan marah, urusan saya toh, kenapa tanya-tanya? Begitu ditanya istrinya, gimana Pak? Baik mah. Saya masuk kamar dulu ya, dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 20 detik. Begitu bangun pagi, anak-anaknya udah duduk di meja makan, istrinya biasanya dia kalau keluar ketemu anak, kamu kuliahnya gimana? Papa nggak mau ya buang-buang uang terus kuliah tidak pernah selesai. Begitu itu anaknya gini, pagi Pak, anaknya udah siap, mau dihakimi apa lagi nih? Pagi Pak, bapaknya gini, kuliahmu gimana? Ya 20 detik. Ya dia hitung, udah 4 kali. Lalu dia mau pergi kantor, Bapak berangkat dulu ya nak ya, yuk mah. Berangkat dia. Semua anaknya gini. Karena mau sembuh. Lalu dia datang di kantor saudara. Ini saat yang menegangkan di kantor, pegawainya lagi ketawa-ketawa di kantor. Begitu dengar mobilnya, bos datang. Ternyata bosnya ini punya karunia, punya roh kuda merah. Apa itu di dalam kitab Wahyu? Pencabut damai sejahtera. Jadi kalau dia datang orang ketawa, langsung hilang damai sejahtera. Ada loh orang-orang model begitu. Saya berdoa di sini bapak-bapak tidak ada yang begitu, amin. Ibu-ibu juga tidak ada, amin. Kita pembawa roh sukacita, amin. Jangan bawa pencabut damai sejahtera, amin. Usir itu roh kuda merah. Ya, jadi dia datang saudara di kantor langsung lagi tadi ketawa-ketawa pegawainya langsung diam. Pagi Pak, dia tiba-tiba ini pagi. Kerja yang benar ya. Pegawainya semua gini. Dia masuk ke ruangan saudara, 20 detik kan. Dia lewati, dia hitung 1, 2, 3. Sampai di ruangan, ini hal yang sangat-sangat ditunggu dan sangat membuat dia emosi. Pegawainya ketok pintu, tok, 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 tok. Permisi Pak, iya mau laporan keuangan. Datang saudara bendaharanya. Ini biasa dia ngamuk kalau ada salah angka. Kalau dulu dia ngamuk, goblok ya, ini kenapa bisa salah? Dia kan dokter udah bilang, harus senyum kan, terutama di saat Bapak mau marah. Jadi pegawainya ketuk pintu, tok 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 Pak, laporan keuangan. Mari, duduk. Kalau dulu gini, mari masuk, awas kalau ada yang salah. Ini tidak, duduk. Ya, lalu dia bilang, Pak ini gini-gini, ada yang salah satu angka saudara. Dia bilang gini, ini kok salah ya goblok ya. Gobloknya tetap saudara, cuma sambil senyum. Jadi orang gak tersinggung kan. Kalau dulu kan dia ngomong, goblok kamu ya, ini kenapa salah? Ini enggak, ini salah ya goblok ya. Ya, lalu saudara, ya, oh iya Pak, maaf Pak, perbaiki ya blok ya. Ya, lalu dia koreksi saudara, akhirnya pegawainya, oke Pak, makasih ya Pak, iya, udah mau keluar pintu dia panggil blok. Jangan lupa loh ya. Tapi sambil senyum. Saudara tahu waktu dia lakukan itu 1 minggu, dia balik ke dokter. Dokter bilang, gimana Pak? Iya loh Dok, saya nggak minum obat 1 minggu. Tekanan saya itu normal. Dia tanya, loh Dok kenapa bisa ya? Dokter bilang gini, Pak ketika seseorang tersenyum, tubuhnya itu memproduksi sejenis hormon yang namanya endorfin. Itu sejenis morfin yang tugasnya gunanya apa? Menenangkan hati. Coba saudara tersenyum. Itu morfin lagi keluar itu morfin, ya blok ya. Itu morfin lagi keluar itu. Hati kita tenang tuh ayem, tekanan darah tuh normal. Amin Bapak-bapak. Coba saudara, coba di rumah tersenyum terus. Di kantor tersenyum terus.
Tapi kalau Anda marah-marah, Anda stres, maka itu benar tadi firman Tuhan itu bilang, maka engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu, katakan. Amin. Ya, dan ketika kita berbahagia oleh perbuatan kita, kenapa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencuri kebahagiaanmu ketika engkau terus punya prinsip, aku berbahagia karena perbuatanku melakukan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini ingat kita hidup ini di dunia ini singkat. Alkitab bilang cuma 70 tahun. Kalau nyampe, karena banyak yang tidak nyampe. Selanjutnya ada nggak ada yang 80 sampai 100 banyak, tapi kebanggaannya adalah sakit, penyakit dan penderitaan. Karena memang itu Alkitab sudah bilang. Ya, makanya kalau berdoa juga jangan terlalu minta panjang-panjang. Ya, saya udah ketemu 2 orang di Jakarta, berapa orang bukan cuma 2, yang umurnya 100 lebih. Ketemu mereka apa, Oma, mau didoakan apa? Doakan biar mati. Udah 2, yang satu juga begitu. Pak, mau berdoa buat apa? Ulang tahun yang ke-106. Masih sehat. Bapak mau doakan buat apa? Biar mati Bu Pendeta. Lah kenapa pengen mati? Dari umur 40 tahun dia nggak makan gorengan, nggak makan daging, nggak makan semuanya, mencapai 106. Begitu 106, mendoakan apa Opa? Pengen cepat mati. Kenapa pengen mati? Istri saya udah mati, anak saya udah mati, saya enggak mati-mati. Hidup ini bukan soal panjang atau tidak umur kita, tapi soal kualitas hidupmu. Tuhan mau engkau berbahagia. Bukan cuma bahagia di bumi, ketika engkau melakukan firman Tuhan, mati kita dapat hidup dalam kekekalan. Amin. Dan waktu kita dapat hidup dalam kekekalan, kita bisa menikmati semua yang baik yang dari Tuhan. Saudara, karena hari ini suami saya ikut bersama dengan saya minta suami saya main piano, kita nyanyi sama-sama. Ya, untuk imam musik dibawa aja dulu. Saya pengen kita semua mau bilang sama Tuhan hari ini, kami mau Tuhan hidup kami menggenapi firman-Mu. Kita sama-sama minta kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Biar kita mau bilang Tuhan, kami mau menikmati, kami mau menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami menggenapi firman Tuhan, maka kami berbahagia karena perbuatan hidup kami di dunia ini. Biar kita mau berkata hari ini, ajar kami menjadi umat yang bukan hanya meminta Tuhan menggenapi rencana-Mu atas hidup kami, firman-Mu atas hidup kami. Tapi kami mau jadi orang Kristen, anak Tuhan, umat Tuhan yang mau berkata, kami mau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu tidak ada satupun sumber kebahagiaan dalam hidup kami, selain hanya di dalam firman-Mu.